Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang memperdaya sumber daya air Kota Cirebon. Dengan penyusun di sini adalah saya sendiri Arifudin AB dengan NIM 071817, dengan Randi Eko Aris Setiawan dengan NIM 071871. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Randi Eko. Baik, di sini yang pertama di outline. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua landasan teori, yang ketiga sumber data, yang keempat diagram alir, yang kelima metode analisis data dan pembahasan, yang kelima ada kesimpulan. Next. Baik, yang pertama pendahuluan. Yaitu yang pertama adalah terbelakang mengenai air merupakan salah satu kebutuhan utama untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Bagi kehidupan manusia selain untuk kebutuhan konsumsi dan rumah tangga, air juga sangat dibutuhkan pada aspek kehidupan lainnya, yaitu untuk pertanian, perkebunan, perumahan, industri, pariwisata, dan lain-lain. Berdasarkan pentingnya air tersebut, maka perlu diperhatikan kualitas dari air agar dapat memenuhi kebutuhan manusia secara merata, terlebih untuk daerah yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Salah satu kota yang memiliki banyak jumlah penduduk adalah Kota Cirebon. Berdasarkan dari PP nomor 15 tahun 2009 tentang penyelenggaraan penataan ruang, Kota Cirebon termasuk kota sedang berdasarkan kriteria yaitu jumlah penduduk lebih dari 100.000 jiwa dan kurang dari 500.000 jiwa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika, Kota Cirebon jumlah penduduk kota tersebut berjumlah 322,322 jiwa tahun 2020 dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2019 sampai 2020 sebesar 4,38%. Dengan besaran jumlah penduduk tersebut, maka diperlukan juga pasokan air bersih yang cukup besar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan terhadap kebutuhan air sehingga dapat mencukupi kebutuhan air bersih untuk masyarakat Cirebon. Selanjutnya itu tujuan, dimana tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah kebutuhan air kota Cirebon. Adapun dalam penelitian digunakan dari data-data jumlah penduduk Cirebon serta jumlah fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lainnya yang diambil dari Pusat Statistika Kota Cirebon. Data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan koefisien yang berasal dari SMP dan peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu manfaat. Adapun untuk manfaat dari penelitian ini adalah mendapatkan jumlah kebutuhan air domestik dan non-domestik yang nantinya bisa digunakan sebagai data perencanaan terkait distribusi air untuk Kota Cirebon dan sebagai acuan untuk membuat fasilitas pendukung untuk penyediaan air untuk masyarakat Cirebon. Kemudian lokasi penelitian, di mana penelitian ini dilakukan pada Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Letak geografis Kota Cirebon terletak pada 1108 derajat 33 busur timur dan 6 derajat 41 lintang selatan dan pantai utara Pulau Jawa dengan luas sekitar 37,36 km. Yang kedua yaitu landasan teori. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk, di mana proyeksi penduduk adalah suatu metode yang digunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk di masa mendatang. Proyeksi penduduk didasari oleh data pertumbuhan penduduk pada tahun yang telah lalu. Dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk diharapkan proyeksi yang diperoleh akurat dan mendekati keadaan nyata di lapangan. Hasil proyeksi akurat mempengaruhi baik atau buruknya sebuah perencanaan. Selanjutnya yaitu metode aritmatika, yaitu metode aritmatika digunakan apabila data berskala menunjukkan jumlah perkembangan penduduk yang relatif sama seperti tahun-tahunnya. Menurut Lilianto 2020, rumus umum yang digunakan yaitu PM sama dengan PO ditambah buka kurung KA dikali X tutup kurung, dimana rumus dari KA adalah sama dengan PO dikurang PT bagi A, dimana keterangan adalah jumlah penduduk pada tahun data, kemudian PT jumlah penduduk pada awal tahun data, PO itu adalah jumlah penduduk pada akhir tahun data, X
adalah selang waktu tahun dari N kurang tahun terakhir, kemudian T adalah jumlah data dikurangi I, KA adalah pertambahan untuk rata-rata. Next. Kemudian standar kebutuhan air, dimana standar kebutuhan air domestik yaitu kebutuhan air bersih bagi keperluan rumah tangga dilakukan sesuai sambungan rumah atau SK, dan kebutuhan umum yang disediakan melalui fasilitas hidran umum atau HU dan kran umum yaitu KU menurut Triad Marga 2018, dimana menggunakan rumus KID sama dengan Y dikali SD dengan keterangan yaitu KID adalah debit kebutuhan air domestik liter per hari, sedangkan SD adalah standar kebutuhan air domestik liter per hari, kemudian Y adalah jumlah penduduk per orang. Dan bisa dilihat pada layar di mana berikut adalah tabel kebutuhan air bersih berdasarkan kategori kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000 menggunakan SR 90, kemudian HU 30, kehilangan airnya 20%, di mana kami menggunakan sumber PU Citra Karya untuk berita 5. Next. Kemudian tabel kebutuhan air bersih non domestik, adapun tabel berikut yaitu kategori tempat tidur ibadah, rumah sakit, kantor, peternakan, pasar, dan tokoan dengan kebutuhan air seperti yang telah dipaparkan. Data ini berdasarkan pada PU Citra Karya untuk berita 5. Selanjutnya adalah kebutuhan total untuk air bersih. Kebutuhan air total adalah total kebutuhan air baik domestik maupun non domestik ditambah kehilangan air dengan menggunakan rumus sebagai berikut: PT sama dengan PD ditambah PM tambah kita, dan keterangan PT adalah kebutuhan air total liter per hari, dengan PD adalah kebutuhan air domestik liter per hari, dengan PM adalah kebutuhan air non domestik liter per hari, dan kita adalah debit kehilangan air liter per hari. Kemudian selanjutnya adalah sumber data, di mana sumber data didapatkan yaitu 5, di mana yang pertama yaitu dari penduduk, kemudian dari pendidikan, kemudian dari sosial, kemudian dari kesehatan, dan ekonomi. Baik, itu data mengalir, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ari Budiman, dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menunjukkan yang nomor 4, diagram alir. Nah, di sini dapat dilihat diagram alir penelitiannya. Pertama itu studi literatur, habis itu kita pengumpulan data. Datanya itu terdiri dari 5, yaitu data jumlah penduduk, data penunjang pendidikan, data penunjang sosial, data penunjang kesehatan, dan data penunjang ekonomi. Habis itu data-data tersebut dianalisis, baru nanti kita akan masuk ke pembahasan, baru nanti masuk ke kesimpulan, habis itu selesai. Baru di sini nomor 5 yaitu metode analisis data dan pembahasan. Metode analisis data merupakan tahap proses penelitian di mana data yang sudah dikumpulkan dan diolah dalam rangka menjawab rumusan masalah yang akan dibahas. Dalam penelitian ini, metode analisis yang dilakukan yaitu: pertama, kita akan menghitung jumlah penduduk kota Balikpapan dengan menggunakan persamaan dengan metode aritmatika berdasarkan persamaan 2.1 dan 2.2 seperti yang di bawah. PN sama dengan PO ditambah KA dikali X, dengan nilai KA-nya itu dapat bisa dicari dengan PO dikurang PT dibagi A. Kedua itu menghitung kebutuhan air domestik berdasarkan persamaan 2.3 yaitu KID sama dengan Y dikali SD. Selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan air non domestik yaitu KN sama dengan KID dikali SN. Baru selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan air domestik yaitu pakai rumus KT sama dengan KD ditambah KN ditambah KA. Di sini dapat dilihat bahwa data jumlah penduduk mulai dari 2010 sampai 2020 di kota Cirebon berdasarkan sumber BPS. Di sini kita akan memulai perhitungannya. Pertama, kita proyeksikan jumlah metode aritmatika seperti rumus yang telah disampaikan. Nilai kita pertama harus mencari nilai K-nya, di mana itu
PO dikurang PN dibagi N dikurang 1, sehingga didapatkan 3.235,11. Habis itu nilai K-nya nanti dimasukkan di nilai PN untuk mendapatkan proyeksi tahun 2021, di mana rumusnya seperti yang disampaikan, yaitu PO ditambah KA dikali X, di mana X itu adalah jumlah selisihnya, ya, jumlah selisih awal tahun dengan di akhir, sehingga 1 nilai PO yang sudah didapatkan nilai tahun 2020 yaitu 322.322 baru didapatkan nilai K-nya ditambah 3.225,11 dikali 1, sehingga didapatkan jiwa 557,11 jiwa, di mana kita dapat bisa bulatkan menjadi 325.557. Baru di sini kita akan menghitung kebutuhan air domestik. Kebutuhan air domestik itu rumusnya jumlah penduduk X baru berapa kebutuhan air per orang. Nah, di sini kita bisa lihat, karena kami termasuk kota sedang, seperti tabel di samping, yaitu 90 sampai 120. Jadi kami akan mengambil range-nya itu di antara 90 sampai 120. Jadi tapi kami ambil 120. Baru untuk konsumsi unit hidran HU itu range-nya antara 20 sampai 40. Jadi tapi kami akan mengambil 30. Baru sini masuk kebutuhan air domestik sambungan rumahan. Seperti yang didapat tadi, nilai PN 320.557 nanti dikali 120 yang didapatkan di kota sedang, sehingga hasilnya 39.656.853,30 liter per hari. Jadi untuk mendapatkan liter per detiknya nanti dibagi berapa jam, 24 jam dikali 360 detik, sehingga didapatkan 452,16 liter per detik. Lalu di sini kita mencari kebutuhan air domestik hidran umum, nilai PN yang sudah ditemukan 325.527 dikali yang seperti yang kita ambil tadi 30, sehingga menghasilkan 9.766.713,33 liter. Baru di sini kita mencari detiknya, satuan detiknya, sehingga didapatkan 113,041 liter. Baru kita mencari kebutuhan air non domestik, seperti bisa dapat dilihat di tabel di samping. Untuk sekolah itu 10, rumah sakit itu 200, puskesmas 2.000, masjid 3.000, kantor 10, pasar 12.000, hotel 150, rumah makan 100, komplek militer 60, kawasan industri range antara 0,2 sampai 0,8, kawasan pariwisata 0,1 sampai 0,3. Di sini kami cuma di kota Cirebon itu yang kami dapatkan itu cuma di sekolah, rumah sakit, puskesmas, masjid, kantor, pasar, hotel, rumah makan. Baru di sini kita memakai tabel kebutuhan air untuk tempat peribadahan, di mana masjid itu 800, masjid kelurahan itu 800 juga, langgar 500, gereja 300, pura 100, dan vihara 100. Sehingga data-data yang kita dapatkan itu kita rekap seperti dilihat di tabel, di mana SD 183, SMP 61, SMA 35, dan fasilitas kepribadahan, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Seperti lihat di tabel tabel ini. Di sini dari tabel yang di samping itu masjid itu kita dapat menggunakan rumus jumlah unit dikali nilai kebutuhan air, didapatkan 14,479 liter per detik. Untuk gereja itu 0,0694 liter per detik, sehingga ini sebagai contoh perhitungannya nanti direkap di tabel di samping ini, sehingga didapatkan total kebutuhan non domestik kota Cirebon itu 27.875,23
Baru nanti ini di yang total kebutuhan Cirebon ini nanti dimasukkan di total kebutuhannya. Di mana kebutuhan RS tadi sudah didapatkan, kebutuhan HU juga sudah didapatkan, baru kebutuhan air non domestik ini yang seperti yang dihitung di samping tabel ini sudah didapatkan, sehingga didapatkan hasilnya totalnya itu kebutuhan air 583,079 liter per detik. Baru di sini akan kami masuk kesimpulan. Kesimpulannya itu adapun total kebutuhan air domestik dan air non domestik Kota Balikpapan itu 593,079 liter per detik. Sekian dari presentasi kami, karena di awal itu dibuka dengan salam, di akhirnya juga diucapkan dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.